Sebab Engkau bersedia masuk dalam hati kami. Hati kami menjadi rumah-Mu. Hati kami menjadi tempat kediaman-Mu. Sungguh karena anugerah-Mu. Sebenarnya kalau bukan karena Tuhan, mustahil Engkau bersedia masuk dalam hidup kami. Tapi karena kemurahan Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami berdoa, berikan kami tetap firman-Mu sebagai bukti Engkau mengasihi kami. Sebagai bukti Engkau peduli akan keselamatan kami. Tolong kami lewat firman-Mu. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk dijadikan saluran berkat. Dan kalau masih ada kuasa-kuasa yang lain yang mencoba menghalangi, mencoba mencuri kebenaran firman dari kehidupan kami, kami tolak, kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan bersedia berada di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Ya. Satu hal yang patut disyukuri, kesediaan Tuhan ada bersama dengan kita, di tengah-tengah kita. Tentu saudara, pada sore hari ini ya, kita sudah diberkati Tuhan lewat ibadah kita pada hari Minggu yang lalu, di mana Pastor Kasanda dari Perth, Australia sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Sejak dari kebaktian kebangunan rohani, khususnya untuk orang-orang muda, dan ibadah minggu kita dari Balui, Batu Haji, Tanjung Uban, bahkan Punggur. Tentu berkat yang sudah kita dengar sangat luar biasa, ya, sebab kehidupan kita ini sebenarnya sudah dirancang Tuhan jauh sebelum kita diciptakan dan dilahirkan oleh ibu kita. Oleh sebab itu saudaraku, Alkitab sudah jelas menunjukkan yang pertama siapa kita. Ya. Yang kedua, Alkitab menunjukkan bahwa apa yang sudah kita miliki. Ya. Dan yang ketiga, Alkitab menunjukkan apa yang bisa kita perbuat. Ya. Jadi saudara, kita telah belajar sebenarnya Alkitablah yang menunjukkan segala sesuatu tentang hidup kita. Ya. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang percaya sebenarnya kita tidak perlu lagi bertanya-tanya, sebab sudah ditunjukkan oleh Alkitab siapa kita. Tentu bukan saja siapa kita di hadapan Tuhan, tentu siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Ya. Kalau kita mengerti tentang diri kita, mengerti tentang apa yang kita miliki dari Tuhan, ya,
dan apa yang bisa kita perbuat, saya yakin tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kita dijadikan serupa dengan gambar anaknya. Keserupaan dengan Tuhan, itulah kelebihan kita dari semua makhluk ciptaannya. Serupa dengan Tuhan. Maka dalam Injil, dalam suratan Yohanes 1 Yohanes ya pasal 4 1 Yohanes, saudara, ayat yang ke-17. Mari kita lihat dulu ya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Ayat 17. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Ya. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena sama seperti Dia. Inilah puncak dari rencana Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Kita harus sama seperti Dia. Kata Dia di sini berbicara tentang Yesus. Ya. Jadi di dalam Yesus Kristus, Tuhan merencanakan kita sama seperti Dia. Kita tahu Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ya. Jadi kalau kita mau dijadikan sama seperti Dia, berarti kehidupan kita serupa dengan gambarnya Yesus. Keserupaan dengan Yesus inilah kunci kemenangan kita. Kita telah mendengar firman Tuhan. Kalau kita serupa dengan Yesus Kristus, pertama keserupaan kita memiliki pikiran yang sama dengan Kristus. Ya. Yang kedua, ya, bahwa kalau kita serupa dengan Yesus, kita berkata-kata seperti Yesus. Dan yang ketiga, kalau kita memiliki keserupaan dengan Yesus, kita punya iman, kita punya pengharapan yang sama dengan Yesus Kristus. Ya. Jadi 3 poin ini harus memiliki keserupaan dengan Yesus. Ya. Maka tidak salah Kolose pasal 3. Ya. Coba kita lihat dulu kitab Kolose. Ya. Kita akan temukan bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus. Ya. Oh. Ayat 1 dulu. Ayat 1. Iya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, Iya. duduk di sebelah kanan Allah. Terus
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya, terus Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. ayat 4, Apabila Kristus yang adalah hidup kita hidup kita. Terus menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. inilah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Makanya keserupaan dalam Kristus menjadi kunci bahwa kita disebut anak-anak Allah. Dimulai dari pikiran kita. Pikirkanlah perkara di atas. Jadi kalau saudara dan saya disebut anak-anak Allah, cara berpikir kita sangat beda dengan cara berpikir orang dunia. Pikirkan perkara di atas. Cari perkara di atas. Kita sudah dengar, saudara, firman Tuhan, bahwa apa yang kita pikirkan menentukan mau jadi seperti apa kita. Kalau saya beri contoh seperti gedung ini. Ya. Sebelum gedung ini dibangun, ada yang memikirkan. Ya. Di mana pintunya, di mana tiangnya, di mana toiletnya. Ya. Jadi bangunan ini berdiri sesuai dengan apa yang dipikirkan. Ya. Bukan langsung salah bin langsung jadi bangunan. Tapi ada yang merancangnya. Ya. Mau jadi apa kelak bangunan ini? Tentu ada yang memikirkannya. Ya. Sama dengan hidup kita. Mau jadi apa kelak hidup kita? Juga dimulai dari apa yang kita pikirkan. Ya. Maka kita telah dengar firman Tuhan, ya. Orang sukses itu dimulai dari pemikirannya. Ya. Sebelum dia sukses, dia sudah berpikir untuk sukses. Ya. Itu sebabnya poin yang pertama, kita harus memiliki pikiran yang positif. Kalau tidak, saudara dan saya tidak pernah bisa berhasil. Maka Amsal pasal 23 ayat 7, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perhitungkan, seperti itulah kita. Itu ayat yang ke-7, silakan. Ayat 7. Ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Iya. Jadi kalau seseorang membuat perhitungan dalam dirinya, ya, demikianlah ia. Jadi kalau saudara membuat perhitungan tentang dirimu, engkau gagal, ya seperti itulah engkau.
Kalau kita berpikiran negatif tentang diri kita, seperti itulah kita. Tapi kalau kita belajar Alkitab, belajar kebenaran firman Tuhan, firman menunjukkan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa kita terima firman Tuhan? Supaya kita memiliki pikiran yang positif. Bukan hanya tentang Tuhan perlu pikiran yang positif. Tentang diri kita pun memerlukan pikiran yang positif. Kita dengar koreksi Tuhan kepada Yeremia. Ya. Anda tahu siapa Yeremia? Menurut Alkitab, Yeremia adalah nabi besar, saudara. Ya. Nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi cara berpikirnya negatif. Sehingga karena cara berpikirnya negatif, dia berkata, aku gak mampu. Aku masih muda, aku tidak pintar bicara. Dia menilai dirinya dia adalah negatif. Tidak mampu, tidak bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan. Maka Tuhan datang memberikan teguran kepada Nabi Yeremia. Seorang nabi ditegur. Ya. Kalau saudara melihat ya, teguran yang begitu keras yang disampaikan Tuhan untuk Yeremia, itu luar biasa, saudara. Ya. Kenapa? Ya. Dalam Yeremia pasal 1, kita lihat dari mulai ayat 1 dulu, ayat 1. Ayat 1. Ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Terus Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. datang firman kepada seorang nabi yang bernama Yeremia. Terus Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, terus Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Iya. Jadi firman Tuhan datang, berkali-kali datang. Salah satu firman Tuhan yang datang adalah memperingatkan suku Yehuda, bangsa Israel, yang akan dibuang ke Babel. Dan salah satu yang dipercayakan tugas memperingatkan bangsa Israel adalah Yeremia. Ya. Tapi Yeremia merasa dirinya tidak mampu. Ya. Merasa dirinya tidak layak. Lalu Tuhan tegur dia. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Terus aku telah mengenal engkau. ini poin pertama. Tuhan mau yakinkan Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, kamu belum ditenun, kamu belum dicipta. Tuhan berkata kepada Yeremia, aku telah mengenal engkau. Bayangkan betapa dalamnya pengetahuan Tuhan.
kemahakuasaan Tuhan. Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, aku telah mengenal engkau sebelum aku membentuk engkau. Dengan kata lain Tuhan mau yakinkan Yeremia, Yeremia jangan banyak alasan. Jangan berdalih. Jangan menolak panggilanku. Aku sudah tahu kamu sebelum kau dicipta pun aku sudah kenal. Tuhan mau tunjukkan kepada Yeremia bahwa Tuhan itu tidak sembarangan menetapkan seseorang, memilih seseorang untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Bait yang kedua, apa katanya? Aku dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Waduh, belum lahir sudah dikuduskan. Lebih tajam lagi Tuhan mengatakannya. Dengan kata lain, Yeremia, aku sudah menguduskan engkau. Dengan kata lain, dosamu sudah kuampuni. Belum Yeremia berbuat dosa, sudah Tuhan sediakan pengampunan. Kenapa? Supaya Yeremia jangan berkata aku nggak layak karena aku orang berdosa. Aku nggak layak karena aku nggak benar. Kan seringkali kita kan begitu, merasa nggak layak karena banyak dosa. Ya. Merasa nggak mampu karena nggak pinter. Merasa nggak bisa karena merasa tidak kaya. Ya, coba kalau saudara merasa miskin terus, Anda nggak akan pernah bisa berkorban. Kalau saudara merasa tidak diberkati, ya itu yang membuat saudara tidak bisa melakukan firman. Saya pernah ditanya orang, Pak, ya, apa syarat memberikan perpuluhan? Ya, syaratnya cuma gampang. Orang memberi perpuluhan karena itu tandanya dia sudah diberkati. Saya tanya, kamu diberkati enggak? Dia bilang, Lebih dalam saya tanya, kamu makan enggak? Makan, Pak. Tiap hari makan, tiap hari, Pak. Berarti tiap hari kamu diberkati Tuhan. Maka nggak ada alasan nggak beri perpuluhan, saya bilang. Orang yang memberi perpuluhan karena merasa hidupnya diberkati Tuhan. Kira-kira saudara masak berapa kilo satu hari? Dia bilang makan pagi sekilo, satu keluarga, makan siang sekilo lebih, makan sore juga sekilo lebih. Pernah nggak kamu timbang? Kalau kamu timbang baru kamu ambil 1/10. Bisa nggak? Oh bisa, Pak, katanya. Jadi berarti kamu diberkati. Jangan bilang nggak diberkati. Karena orang yang memberi perpuluhan itu yang sudah diberkati.
Bahkan kalau kita lihat Abraham, dia memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena dia menang perang. Yakub memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena dia bilang kalau dia selamat pulang ke rumah ayahnya dengan selamat. Apa kata Yakub kepada Tuhan? 1/10 dari apa yang aku terima dari Tuhan akan ku kembalikan. Jadi orang bisa melakukan apa yang menjadi milik Tuhan kalau ada tanda kemenangan dan tanda diberkati. Jadi kepada Yeremia, Tuhan katakan, sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Belum terjadi pembuahan, belum terjadi embrio, belum jadi bakal anak. Yeremia belum bakal anak, sudah Tuhan katakan, aku mengenal engkau. Kalau ini kembali diucapkan Tuhan kepada kita, kamu, sebelum kau jadi bakal anak, aku sudah tahu kemana engkau. Saya rasa nggak ada alasan berkata untuk tidak menghargai Tuhan dan menghormati Tuhan. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Belum berdosa, belum jatuh dalam dosa, belum tahu tentang dosa, Tuhan sudah sediakan pengampunan. Apa enggak hebat Tuhan itu? Bahkan yang ketiga, apa yang ketiga, Pak? Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Iya. Sudah ditetapkan Tuhan. Jadi nggak ada alasan bagi Yeremia untuk berpikir yang negatif tentang dirinya. Kita ini kan seringkali nggak sukses karena selalu negatif tentang diri kita. Ya. Yang paling parah selalu negatif terhadap Tuhan. Kalau suami istri selalu negatif sama suami, sama istri, sama anak. Maka karena kita selalu berpikiran yang negatif, selalu merendahkan. Apa yang bisa kau buat? Si bodoh-bodohnya kau. Tapi sini nggak ada. Saya yakin di sini ibu-ibu memuji suaminya, papi, kau yang terbaik di dunia ini. Ini nggak bodoh kali kau. Tapi sini nggak ada itu. Sini suka memuji suaminya. Haleluya. Termasuk memuji untunglah mami kau istriku. Kalau enggak, ternyata kan gitu. Untunglah kau jadi istriku. Kalau enggak terancam hidupku. Kau bisa kerja, kau bisa melakukan. Ya, kita ini jangan berat memberi pujian loh. Karena benar. Jangan gengsi memuji suami, memuji istri. Ya, memang betul kan? Ya, saya sering kali di tengah-tengah penggembalaan saya bilang, untung ada ibu gembala yang menopang saya, mau mendampingi saya di masa-masa susah, masa-masa berat, masa-masa sedih, masa-masa pergumulan. Ya. Dan selalu saya katakan, wanita yang paling setia dalam hidup kita
atau suami yang paling setia dalam hidup kita, kalau dia mau mendampingi kita waktu masa-masa susah. Ya. Waktu kita miskin, waktu kita nggak berdaya, waktu kita nggak mampu, tapi dia mau bersedia bersama dengan kita, itulah yang setia. Bukan waktu kita sudah kaya baru. Ya, kalau udah kaya saudara, banyak orang mau dekat sama saudara. Ya. Tapi bagaimana waktu kau kere, waktu nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya rumah? Ada mau orang menikah sama kita waktu kita belum punya rumah? Seringkali kita kan mengabaikan yang model demikian. Saya rasa kita ini punya kesamaan saudaraku. Hanya beberapa orang yang beruntung sudah mempunyai fasilitas baru menikah. Tapi kebanyakan saya tahu orang-orang perantau-perantau itu kebanyakan dari nol hidup bersama dengan istri. Dari nggak punya apa-apa, bekerja sama, beli rumah, bangun rumah, dalam kondisi yang susah saudaraku. Makanya Maliaki berkata, ya, jangan melupakan istri masa mudamu. Ingat masa mudamu banyak perjuangan bersama dengan istrimu, bersama dengan suamimu. Jangan lupakan. Kita diajar firman Tuhan untuk setia terhadap istri masa muda. Kenapa nggak ditulis istri masa tua? Nanti saudara baca itu Maliaki pasal 2. Kenapa nggak ditulis masa tua? Saya mengajar di Perawang tentang 3 perempuan yang mendampingi hidup Abraham. Yang pertama Sarah. Lahirlah anak janji, itulah Ishak. Itulah yang memperoleh warisan. Yang kedua Hagar. Lahirlah Ismail. Dia dibuat Tuhan menjadi bangsa yang besar. Tapi enggak mendapat ahli waris. Yang ketiga Keturah. Keturah ini diambil oleh Abraham setelah Abraham berumur 160 tahun. Setelah Sarah mati, dia mengambil perempuan pengganti yang bernama Keturah. Pada waktu itu umurnya sudah 160 tahun. Tapi ternyata anak Keturah juga banyak. Ada 6 anak Keturah. Tapi untuk anak-anak Keturah juga tidak bisa mendapat warisan. Hanya pemberian-pemberian. Yang berhak menerima janji. Saudaraku, hanya 1 perempuan. Itulah Sarah melahirkan Ishak. Itu sebabnya saudara, walaupun Keturah diambil oleh Abraham, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Maka tidak heran kalau kita mencatat supaya kita setia terhadap istri seperjanjian kita.
Coba kita lihat dulu, Maliaki pasal 2 ini, biar saudara ini, ada mungkin ini yang udah mulai nggak setia sama istrinya ini. Karena udah tua saudaraku. Ya. Coba ya, Maliaki pasal 2 ayat yang ke-14. Ayat 14. Iya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Iya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Istri masa mudamu, siapa yang jadi saksi? Tuhan, ingat lo. Terus Yang kepadanya engkau telah tidak setia. waduh. Terus Padahal dialah teman sekutumu iya, dan istri seperjanjianmu. jadi ada istri seperjanjian, ada istri pengganti seperti keturah. Ada lagi satu lagi seperti Hagar. Tapi istri perjanjiannya Abraham bukan Hagar, bukan keturah, tapi Sarah. Tuhan berkata, aku menjadi saksi, makanya nggak boleh macam-macam sama istri masa muda. Ada yang bilang, Pak Pendeta, kalau udah mati kan bisa nikah lagi. Boleh, tapi nggak sama dengan istri masa. Nggak sama. Saya tidak larang orang yang udah meninggal istrinya ganti lagi. Tapi jangan didoain ya. Biar kawin lagi. Jadi ada saksi. Siapa saksi? Tuhan saksinya. Makanya istri kalau macam-macam ada saksinya. Orang lain nggak lihat tapi ada saksinya. Suami juga macam-macam ada saksinya. Aku jadi saksinya, kata firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tahu. Bayangkan jauh sebelum Yeremia dilahirkan, Tuhan berkata, aku telah mengenal engkau. Haleluya. Udah tahu dia. Mau jadi apa si Yeremia ke depan, udah tahu Tuhan. Gitu juga kita. Ya. Makanya kalau mau kita tahu masa depan kita, lihatlah lewat Alkitab. Mau jadi apa engkau di masa depanmu? Alkitab tunjukkan. Mau jadi apa kita di kemudian hari? Tuhan ingin kita berhasil, bukan gagal. Amin. Gak ada ceritanya Tuhan punya rencananya, dirancangnya saudara untuk gagal. Gak ada. Maka kitab Nabi Yeremia jelas sekali mengatakan, ya, Yeremia 11 kan, itu ayat populer. Ayat 29. Ya. Ya. Ayat 29. Ya. Mari. Yeremia 11. Kalau enggak terbalik, ayat pasal 29 ayat 11. Ya. Ayat 11. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Iya, Tuhan katakan. Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa. Saudara yakin? Amin. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada kita di mata Tuhan? Ya.
Perhatikan apa rancangan Tuhan. Terus, Demikianlah firman Tuhan, ya, yaitu rancangan damai sejahtera terus, dan bukan rancangan kecelakaan, ya, terus. untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Seperti dalam kitab Nabi Yeremia. Rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah kenal. Belum dirancang tentang hidup kita. Tuhan sudah punya rancangan positif. Makanya saya mau tekankan saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, pola pikir kita, cara berpikir kita harus sama seperti Yesus, berpikiran positif. Haleluya. Pikiran positif. Supaya kita jangan berkata, oh aku tidak mampu. Aku tidak layak. Aku tidak pandai. Aku tidak kaya. Tuhan tidak suruh saudara berkorban setelah Anda kaya. Tidak. Saya dan saudara disuruh Tuhan melakukan firman. Saat kapan saja. Saat kita miskin. Saat kita susah. Saat masih banyak pergumulan. Saat itulah kita disuruh mempraktekkan firman Tuhan. Ingat jemaat di Laodikia. Dalam ukuran jasmani mereka sangat miskin. Tapi dalam ukuran rohani mereka sangat kaya. Karena apa? Mereka dapat melakukan lebih dari kemampuan mereka. Lebih dari apa yang bisa mereka perbuat, mereka perbuat. Karena apa? Karena mereka mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Maka di sini kita belajar. Jangan katakan tidak bisa. Jangan katakan tidak layak. Jangan katakan bukan aku. Tuhan berkata kepada Yeremia, aku telah menetapkan engkau. Aku yang pilih engkau. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita, ngelak-ngelak, capek kita. Yunus sudah ditetapkan Tuhan menjadi nabi untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang Niniwe. Tapi Yunus tidak mendengarkan apa maunya Tuhan. Dia melarikan diri, saudara. Sebenarnya alasan dia melarikan diri bukan karena dia nggak sanggup menyampaikan firman. Karena dia jengkel. Lihat orang Niniwe. Karena orang Niniwe ini keras sekali hatinya. Ya. Selama ini suka menganiaya umat Tuhan. Jadi di pandangan Yunus nggak cocok orang Niniwe ini diselamatkan. Lalu Yunus mengelak. Dia pikir dia bisa menghindar dari kehendak Tuhan, nggak bisa. Dia melarikan diri, dia bayar dengan harga mahal. Ya. Dia bayar ongkos untuk melarikan diri. Tuh jauh dari Tuhan. Oh, dipikir Yunus bisa. Makanya pemazmur berkata, ya kita nggak bisa melarikan diri dari roh Tuhan. Karena roh Tuhan ada di mana-mana. Lalu ketika dia melarikan diri, jadi bencana.
kapal tempat dia berlayar untuk melarikan diri digoncang sama gelombang. Seisi kapal hampir semua binasa. Lalu mereka menyadari pasti ada yang bikin masalah. Zaman dulu kalau ada bencana-bencana, orang langsung koreksi diri. Pasti ada yang bikin gara-gara ini. Biasanya harus dikorbankan ke laut, saudara. Ya. Lalu dibuatlah undi, saudaraku. Kenalah Yunus. Ya. Yunus harus dilemparkan ke laut. Dan dia bersedia untuk dilemparkan ke laut. Karena memang dia tahu bahwa dia adalah penyebab kenapa bencana datang. Dia pikir lebih bagus mati dibandingkan menuruti kehendak Tuhan. Pendek cerita, Yunus dilemparkan ke laut. Kedapok. Dia pikir selesailah dia. Lalu waktu dia dilemparkan ke laut, langsung datang ikan menerkamnya. Ya. Di perut ikanlah Yunus baru bertobat. Gak tahu gimana itu. Ya, gelapnya di perut ikan itu sampai ditulis dalam kitab Yunus. Ya. Di dalam kegelapan itulah Yunus sadar, waduh, aku melawan firman Tuhan. Ya. Dipikir Yunus sudah selesailah, matilah dia di situ. Ternyata tak ada yang bisa melawan rancangan Tuhan. Ikan ini membawa Yunus sampai ke Niniwe. Udah sampai ke Niniwe langsung dimuntahkan. Pop. Ya. Dia tujuannya melarikan diri biar jauh dari Tuhan, jauh dari tugas. Ternyata makin cepat. Bayangkan kapal dengan ikan mana lebih cepat. Menurut dia akan gagal menyampaikan firman Tuhan karena dia nggak mau. Ternyata apa? Dihentar sama ikan. Sampailah dia di Niniwe. Suka nggak suka dia memberitakan. Bertobatlah katanya. 40 hari lagi kamu akan dijungkir balikan. Orang Niniwe ternyata sadar. Dari mulai rajanya. Semua merendahkan diri, berdoa dan berpuasa biar tidak kena malapetaka. Akhirnya Yunus sukses menginjili orang-orang Niniwe. Kalau menurut dia nggak cocok diselamatkan. Ternyata di mata Tuhan cocok. Tuhan menetapkannya. Oleh sebab itu saudaraku, saya mau tekankan. Anda dan saya harus percaya. Tuhan mengenal kita. Tuhan menguduskan kita. Tuhan menetapkan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara harus percaya. Oleh sebab itu Yeremia ditegur sama Tuhan. Sebenarnya intinya 3 poin. Supaya Yeremia berpikiran positif. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Yeremia berkata-kata positif. Ini enggak negatif. Apa kata-kata negatif dari Yeremia? Aku tidak pandai bicara. Aku masih muda. Aku belum punya pengalaman.
Ingat, saudara diberkati bukan karena pengalamanmu. Anda diberkati karena rancangan Tuhan untuk masa depan. Bukan karena pengalaman kita. Bukan karena lamanya kita hidup, bukan. Tapi Tuhan sudah rancangkan masa depan kita. Ya. Makanya kan lagu kita itu kan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam hati Tuhan. Ada dalam pikiran Tuhan. Jadi Tuhan sedang mengkoreksi kehidupan Yeremia. Pertama, pikirannya supaya jangan negatif. Yang kedua, supaya perkataannya jangan negatif. Yang ketiga, supaya dia percaya kepada Tuhan. Imannya. Kalau 3 poin ini kita miliki, saya mau katakan saudara pasti sukses. Haleluya. Tidak ada alasan untuk gagal hidup kita. Kalau berpikiran positif. Kalau berkata-kata positif. Kalau punya iman yang mantap. Yesus berkali-kali mengatakan, imanmu menyelamatkan. Bahkan Yesus berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi bagi orang percaya itu semua bisa terjadi. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, 3 poin inilah bagian yang sangat penting untuk kita miliki. Tanda bahwa kita serupa dengan Yesus. Dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam imannya. Anda tahu kenapa Yesus itu sukses? Karena dia sangat percaya kepada Bapaknya. Dia sangat percaya. Dalam Yohanes 5 ayat 19. Ya. Yohanes 5 ayat 19. Ayat 19. Ya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Terus. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Bapa. Ini makanya Yesus adalah orang yang paling sukses.
Tidak ada yang gagal yang dikerjakan Tuhan, semua berhasil. Bapa menyuruhnya mati di kayu salib. Tepat. Dia mati di kayu salib. Bapa menyuruhnya lahir di Betlehem. Tepat. Dia lahir di Betlehem. Dan dia bersedia melakukan itu. Karena dia percaya kepada Bapaknya. Mati dan bangkit. Kalau dia nggak percaya bahwa dia mati dan bangkit, mana mau dia mati? Tapi karena dia tahu bahwa Bapa akan membangkitkannya, maka dia bersedia menderita, bersedia sengsara, bersedia mati, bersedia dikuburkan. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Maka di ayat 30, diulang ke ayat 30. Ayat 30. Iya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, terus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Terus. Dan penghakimanku adil. Iya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa Yesus sukses? Karena dia pusat kehendaknya adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, pikiran kita harus serupa dengan Yesus. Perkataan kita harus serupa dengan Yesus. Iman kita harus serupa dengan Yesus. Sejak perjanjian lama, manusia berusaha untuk berkenan pada Tuhan. Adam berusaha untuk berkenan sama Tuhan. Ketika dia sudah berdosa, dia ambil daun pohon ara untuk menutupi rasa malunya, ketelanjangannya. Dia berusaha, tapi Tuhan tidak mau dengan usaha manusia. Tuhan ganti penutup ketelanjangannya. Tuhan ganti dengan apa yang disediakan Tuhan. Itulah kulit binatang. Habil dan Kain sama-sama mau mencoba menyenangkan hati Tuhan. Tapi Kain gagal menyenangkan hati Tuhan. Karena yang dia pakai usahanya sendiri. Dia membawa persembahannya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itulah hasil tanam-tanamannya. Akhirnya Kain gagal. Gagal total. Sebab apa? Tuhan paling tidak suka manusia mau mencoba berkenan kepada Tuhan bukan berdasarkan iman. Paling Tuhan tidak suka. Yang Tuhan cari dari hidup saudara dan saya, iman kita pertama. Amin. Iman kita. Makanya Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-6. Iya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, sebaik apapun, sehebat apapun kita boleh perbuat, tanpa iman tidak berkenan.
Saya yakin apa yang dibuat Kain kepada Tuhan, hasil tanamannya itu bukan yang sembarangan loh. Tapi bagi Tuhan bukan itu. Ketika Adam menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara, saya yakin dia rangkai, dia buat seperti pakaian. Tapi nggak berkenan. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau berdasarkan iman. Apa yang disediakan Tuhan? Kalau itu kita percayai, itulah yang disebut iman. Saudara, tanpa iman, itu sebabnya pekerjaan yang paling harus pertama kita lakukan biar kita sukses adalah iman. Anda akan mendapat berkat yang sempurna berdasarkan iman. Mau selamat berdasarkan iman. Mau dicukupi Tuhan kebutuhan kita berdasarkan iman. Mau dibela dan dipelihara berdasarkan iman. Termasuk mau sempurna harus berdasarkan iman. Maka ketika orang banyak bertanya kepada Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6, mereka bertanya sama Yesus, apa yang harus kami lakukan? Ya. Yohanes 6 ayat 28. Ya. Ayat 28. Iya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus Kami perbuat. terus Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Apa? Kan seringkali kita bertanya, apa yang kami lakukan supaya Tuhan senang? Supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan memberikan mujizat, supaya Tuhan menolong. Apa yang harus kami lakukan? Kan seringkali kita bertanya, supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan. Yang mengubah hidup kita, yang mengubah keadaan kita, ekonomi kita. Saya yakin seringkali kita bertanya, Tuhan, apa yang harus ku perbuat supaya aku yang miskin menjadi kaya? Tapi jawab Tuhan apa? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Stop dulu. Inilah pekerjaan. Yang dikehendaki Allah. Apa itu terus? Yaitu hendaklah kamu percaya. Stop dulu. Apa? Hendaklah kamu percaya. Hendaklah kamu Percaya. Ini modal kita untuk mendapat seluruh berkat Tuhan. Hendaklah kamu percaya. Maka berkali-kali Tuhan bicara kepada Petrus, percayakah engkau? Percayakah engkau? Memang kalimat percaya itu pendek loh. Tapi percaya yang Tuhan mau percaya tentang berdasarkan iman. Berdasarkan firman. Tidak kita lihat tapi kita percaya. Itulah iman.
Haleluya. Ya. Nggak kita lihat, tapi kita yakin. Kita lihat diri kita masih kurang, tapi kita percaya Tuhan sudah buat kita sukses. Haleluya. Oh ini loh, kita lihat diri kita masih banyak yang kita perlukan, tapi dalam Tuhan kita sudah merasa kita kelimpahan. Mental kita udah berubah, pikiran kita udah berubah. Makanya saudara, belum pun kita kaya, harus sudah berpikir seperti orang kaya. Tapi bukan sombong saudara. Jangan mental pengemis. Tahu mental pengemis? Hanya minta dukungan orang lain. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi pendeta yang bukan mental pengemis. Aku buat hidupku menjadi pendeta yang mempercayai firman-Mu, yang dapat melakukan yang tidak ada menjadi ada. Ya orang mental pengemis duduk di kedai kopi, cari siapa yang bisa membantu. Nih, bantuan dari mana? Dari pemerintah kah? Nah ini sekarang hari-hari ini, apalagi di tahun politik ini. Kita harus punya mental orang diberkati. Bukan sekedar menerima, tapi kita sudah melakukan firman Tuhan. Haleluya. Percaya, walaupun belum melihat. Tiap hari langsung nyanyi pagi-pagi. Bangun tidur, habis menyembah langsung nyanyi sambil kerja. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku yang jualan di pasar baru, langsung nyanyikan itu sebelum orang datang. Aku diberkati, belum ada pembeli. Sepanjang hidupku diberkati. Ini enggak, belum baru bangun. Lakunya jualan ini hari ini. Habisnya ini. Ya. Belum apa-apa udah berpikiran negatif, saudara. Seharusnya hari ini Tuhan, ini kurang dibandingkan pembeli. Ini enggak cukup. Aku diberkati, aku disediakan Tuhan. Segala yang kubutuhkan Tuhan siapkan. Langsung kan nyanyi. Bila bangun pagi hari, siang berganti, aku pagi diberkati, tidur diberkati, pokoknya semua diberkati. Kitab Pemazmur berkata, saudaraku, orang yang dicintai itu waktu tidur dia dikirim Tuhan berkat. Lagi saudara ngorok, berkat. Tidak cukup hanya waktu bangun, waktu tidurmu. Dari mana sumbernya? Dari atas. Udah dirancang Tuhan. Siapa pembelinya, berapa kilo. Enggak amin saudaraku. Udah dirancang Tuhan pelangganmu. Biar engkau diberkati Tuhan. Ya, supaya kita tidak berkata ini karena usaha kita, bukan, karena Tuhan. Jadi kalau ditanya orang kenapa begitu laris, karena Tuhan. Jangan bilang inilah karena pintarku ngomong,
Tuhan mundur nanti. Ketika Tuhan mundur, saudara yang capek sendiri. Seharusnya karena Tuhan. Tanya orang, Eda bagaimana nih? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang sediakan. Kan gak masuk di akal. Karena Tuhan sangkut kepala binatang untuk dipersembahkan oleh Abraham di Gunung Moria. Seharusnya anaknya yang dia sembelih. Tapi Tuhan buat korban yang lain pengganti Ishak itu. Binatang yang tersangkut tanduknya. Karena apa? Abraham berkata, Tuhan sediakan. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Haleluya. Hari ini disediakan Tuhan. Besok disediakan Tuhan. Minggu depan disiapkan Tuhan. Tahun depan disiapkan Tuhan. Terus disiapkan Tuhan. Ngapain takut dengan cicilanmu? Ini gak datang cicilan. Stres. Mau lompat dari lantai 2. Oh ini semalam ini ngomong sama saya loh. Di Perawang. Ada itu amang. Kerjanya mau lompat aja dari lantai 2. Kenapa mau lompat? Karena gak percaya Tuhan sediakan. Haleluya. Amin. Silakan boleh banyak pergumulan. Boleh banyak tanggungan saudara. Tapi percayai Tuhan sediakan. Apa yang kita perlukan disediakan oleh Tuhan. Diberkati? Diberkati? Yang bilang jangan kurang keberanian, kurang iman, gak berani berkata-kata, gak berani berpikir. Ini kita kan kadang-kadang ya berpikir aja gak berani. Berpikir dalam usaha, berpikir yang positif. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kita rancang kecil ya kecil dapatmu. Langsung rancang. Orang main judi aja tumpur-tumpur lah katanya. Kenapa bisnis gak berani begitu? Orang main judi aja, taruhan dulu. Kalah, selesai. Ini udah pasti menang, kau gak percaya sudah. Haleluya. Lakukan perkara besar. Nah ini enggak. Saya sering kali katakan, nanam pepaya 1 batang dengan 1000 batang sama waktunya. Nunggunya sama. Ngapain nanam 1? Tanam aja 1000. Saya ke ladangnya Pak Cibui. Leng kelapa ya? Saya lihat sengaja kelapanya. Berapa ini Pak? Aku bilang, wah sekian ratus katanya. Saya lihat dari jauh, lurus-lurus, hijau-hijau. Bagus ini. Nanam 1 kelapa dengan 100 kelapa sama waktu nunggunya. Coba kalau ada 1000 kelapa. Sekali panen kira-kira berapa itu? Berapa luri per hari? Baru bisa beli mobil yang bagus. Bisa punya rumah bagus, asal jangan ganti istri. Haleluya. Kan gitu kan? Berpikiran positif. Ini enggak. Jual bawang 0,5 kilo. Ya berkat saudara berkat 0,5 kilo. Coba punya berpikir, berkata-kata, beriman. Mari kembangkan bisnis saudara. Tidak salah saudara diberkati. Nggak salah saudara jadi orang kaya. Nggak salah orang sukses. Apalagi memuliakan Tuhan. Haleluya. Ingat,
Jangan langsung kita dibatasi pikiran kita. Sampingku jualannya sama. Mau sama kayak kiri kanan muka belakang. Aku istimewa. Bilang sama dirimu, Tuhan, aku istimewa, aku biji matamu. Aku lebih hebat karena Engkau beserta denganku. Jangan langsung lihat orang di samping. Kiri kanan langsung stres. Kemana lagi aku mengadu pertolonganku? Kemana? Jangan bawang putih, bawang merah, saudaraku. Pertolonganmu dari atas. Kiri kanan bisa saudara lihat. Ada penjual yang sama dengan saudara. Tapi ingat, engkau orang yang istimewa. Haleluya. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Ya, dulu kan gitu gereja kita, saudaraku, di Balu itu. Ada orang nggak jauh dari tempat kita ada ruko, muncul lagi gereja. Lalu di depan lagi di Happy Garden, ibu-ibu pendetanya, dia bilang, Om pendeta, permisi ya, aku mau buka di depan gereja Om di situ. Saya langsung bicara sama diriku, Tuhan, aku istimewa. Silakan dia membuka. Tapi kalau dia Esau, dia akan rontok. Yang di sebelah kiri saya itu ruko itu. Belum lama dia buka langsung mati pendetanya. Saya nggak pernah minta mati dia. Nggak pernah saya doakan Tuhan matikanlah dia. Nggak pernah. Malah saya bilang, oh puji Tuhan, tolonglah. Kalau Tuhan kehendaki, biarlah jiwa dimenangkan. Lalu yang di depan menghilang sampai hari ini, nggak nampak saya lagi mana pendetanya, nggak ada lagi ibadah. Makanya dulu pun di Tanjung Uban itu begini, saya nggak pernah bilang, oh takut, oh nanti buka di sana, larilah jemaat kita, nggak akan lari. Kalau betul-betul tertarik karena berdasarkan iman. Haleluya. Ya, jadi jelas sekali dikatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, ini pekerjaan paling utama, memiliki iman. Kalau Anda memiliki iman, Anda memiliki Bapa yang sangat baik. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Itu ditulis dalam kitab Galatia. Galatia pasal 3 ayat 26. Galatia pasal 3. Ya, coba dibacakan ini. Ayat 26. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Stop dulu. Yakin saudara? Amin. Aminkan dulu. Kamu semua adalah anak-anak Allah. Terus. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman. Jadi kita ini anak-anak Allah karena iman. Punya iman, Anda disebut anak-anak Allah. Apa yang punya Bapa menjadi punya saudara. Warisan saudara dari Bapa. Kuasa Anda dari Bapa. Ya, perkataanmu punya kuasa. Saudara katakan menang, menang. Saudara katakan kalah, kalah. Saudara katakan diberkati, diberkati. Dan setiap perkataan saudara yang berdasarkan iman pasti terbukti. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, sebagai bukti saudara anak-anak Allah. Galatia pasal 4 ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ya. Dan karena kamu adalah anak. Anak. Saudara aminkan dulu. Amin. Karena kamu adalah anak. Adalah anak. Terus. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Ya. Ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita anak, Tuhan kasih Roh Kudusnya. Untuk bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7.
Jadi kamu bukan lagi hamba, Ya, melainkan anak. amin kan? Amin. Terus, Jikalau kamu anak, jikalau kamu anak, apa hakmu? maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wah, ahli waris itu pemilik dari kepunyaan Tuhan. Orang tua kita aja, kalau kita ahli warisnya, rumahnya dia menjadi rumah kita. Uangnya yang ada di bank nanti menjadi uang kita. Semua aset dia menjadi aset kita. Kalau kita ahli waris. Jadi semua yang punya Bapa menjadi kepunyaan kita. Haleluya. Jadi jadilah anak-anak Tuhan. Yang berpikiran positif, yang berkata-kata positif, yang beriman seperti dia mempercayai Bapaknya. Saya yakin kita sukses. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita karena kita ada perjamuan kudus pada sore hari ini. Haleluya. Kita percaya